Anda terlalu dengki terhadap negara kami, Malaysia. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, please tekan butang follow. Anda dengki, anda tak boleh tengok kemajuan yang ada kat dalam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu video dari Bang Win Wonur dengan judul Malaysia keluar-keluar banyak cincong, tetapi Indonesia diam-diam dapat pemain reguler Liga Champion. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Tak pernah hancur hati, otaknya bersemai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah ucap hello, pergi ke melambai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah hancur hati Melayu yang layu. Korang mesti tahu, hati-hati tahu, Malaysia itu jangan dibuat main-main. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita, ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Anda terlalu dengki terhadap negara kami, Malaysia. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, please tekan butang follow. Anda dengki, anda tak boleh tengok kemajuan yang ada kat dalam Malaysia. Pemain ni Mats Dijil daripada Holland. Defender, 27 years old. Dia sekarang main klub Go Ahead Eagles Division 1. Malaysia itu jangan dibuat main-main. Fuh, ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni adalah Mats Dijil. Ada fakta mengatakan 1/3 daripada rakyat Malaysia mendapat sakit jiwa. Ya, Assalamualaikum para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Seperti di intro video ini, seperti itulah kondisi tetangga kita. Ya, tetangga yang mengatakan kita itu Konoha IQ 78, Bibi, Banco Semen, Ringgit Power lagi, apalagi dia katakan negara miskin, iri dengan kemajuan Malaysia. Ya karena itulah buat video seperti ini, karena kamu tuh iri, sakit hati melihat kemajuan kami. Di video tadi pagi saya katakan, kalau kita tersinggung dengan ucapan dari orang-orang seperti itu kita namanya merendahkan diri kita sendiri. Ya. Kita tidak menghormati diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tersinggung dengan omongan orang seperti itu sama saja ya dengan kita tersinggung ketika orang yang maaf, tunadaksa, tidak memiliki tangan dan kaki, mengancam kita atau menghina kita lemah. Yang mengatakan dia bisa memukuli kita sampai babak belur, dan kita tersinggung ketika ada orang berbicara seperti itu. Ya. Itu sama konyolnya dengan kita merasa tersinggung ketika kita mengunjungi sekolah luar biasa untuk anak-anak tunagrahita. Dan salah satu dari murid itu mengatakan kita bodoh. Ya. Itu sama dengan konyolnya kalau kita tersinggung ketika kita mengunjungi perkampungan tunawisma, ya, dan salah satu dari mereka mengatakan kita miskin. Seperti itulah kondisi Malaysia. Ya. Mereka yang berkoar-koar, mereka yang seperti guru di langit, ya,
kita yang terus diam-diam terus memperkuat diri kita. Ya, mereka katakan akan mendapat kiper Real Madrid, kita sahkan Martin Paz. Ya, mereka katanya mau dapat 2 pemain Inggris, kita sahkan Magalhaes dan Eliano. Mereka katakan akan menaturalisasi Madeiro yang akan membawa mereka ke Piala Dunia. Kevin Dix salaman dengan Erick Thohir. Nggak ada konferensi pers, nggak ada kuar-kuar seperti ketua FAM mereka, Pemidin. Pemain ni Mats Dijil daripada Holland. Defender 27 years old, dia sekarang main klub Go Ahead Eagles Division 1. Even Matt ni sendiri dalam dia punya podcast ke apa, dia ada bagi tahu the paperwork is done. Dia juga telah pun menunjukkan sijil kelahiran atuk dia untuk membuktikan yang dia ada darah Malaysia. So Matt Dijil ni dia dah submit semua dokumen dia dan sekarang hanya tengah tunggu pasport Malaysia untuk diproses. Ini pemain Matt Dijil dari Go Ahead Eagles. Nggak ada itu. Kita tenang-tenang saja dan inilah hasilnya. Karena itulah saya katakan ya, Malaysia itu bukan untuk ditersinggungi, bukan untuk kita marah-marahin dan kita emosi. Enggak, mereka itu komedi. Kita jadikan bahan lawakan sesuai yang kondisi mereka gitu ya. Sesuai dengan apa yang mereka diciptakan seperti itu gitu. Makanya kalau sekarang ini ya kerjaan saya kalau ada waktu luang, nanti lagi di mobil dalam perjalanan pulang atau dalam perjalanan pergi gitu ya. Ya udah saya nyari-nyari untuk memanen karena Malaysia tidak pernah kekurangan badut-badut untuk. Sorry to say, my brother. Badut-badut. Anda ingat apa? Rakyat Malaysia ni bodoh sangat. Untuk disuplai kepada kita, nanti untuk saya jadikan intro-intro baru di video saya gitu ya. Itu negara yang memang konstitusinya menciptakan lahan yang sangat tepat untuk tumbuhnya badut-badut untuk ditertawakan gitu ya. Untuk tumbuhnya orang-orang sombong yang tidak berbasiskan pada realitas. Makanya disebut waham kebesaran atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ya, itu lahan yang subur untuk itu gitu ya. Kondisinya memang diciptakan seperti itu Malaysia ini. Makanya sekarang daripada marah-marah ya mending saya panen aja ya. Karena ada aja badut-badut baru yang muncul yang menjadi bahan intro ya. jadi seperti Malaysia. Itu kondisinya. Nah, sekarang kita membahas Kevin Dix bakar besi ya. Itu paling nggak menjadi angin segar lah ya, atau air segar kehausan di tengah emosi kita ketika kita dikerjai sama wasit dari Oman, Ahmed Al-Kaf itu. Dan kita akan mendapat kabar baik. Pemain baru kita, Kevin Dix bakar besi ya. Jadi sekarang ini sudah lengkap kita. Di Serie A Italia ada pemain kita, di Liga Belanda, di Liga Eropa ada, kemudian di Liga Champions itu masih ada Kevin Dix bakar besi kita ya. Jadi kalau tetangga kita itu yang memang nggak ada lain dibangga-banggakan ya, JDT-nya main di Liga Champions Asia ya, tonton sana Liga Champions Asia karena cuma di sana di pertandingan internasional mereka bisa menyaksikan pemainnya bermain ya. Kalau kita Liga Eropa di sana ada Messi yang bermain dan nanti kita nonton Liga Champions memang pemain kita main di Liga Champions ya kan. Ada Kevin Dix bakar besi. Ya, kalau mereka pengen yang ngelihat nanti mungkin kalau JDT ketemu dengan Ronaldo, tapi belum ya dengan Al Ittihad gitu ya, bisalah mereka lihat ya Arif Aiman main dengan Ronaldo gitu melawan. Kalau kita ya Kevin Dix dia main dengan Jude Bellingham nanti lawannya, dengan Erling Haaland, dengan siapa lagi gitu, dengan Bayern Munchen juga pernah ketemu gitu. Jadi kita akan terbiasa menyaksikan seperti itu ya. Kita nonton Liga Champions itu ada keterikatan karena pemain kita ada bermain di sana. Nonton Liga Eropa ada pemain kita di sana ya. Ya nanti di klubnya dia main melawan Manchester United. Di situ dia beradu dengan Bruno ya. Dia beradu dengan Erling Haaland pemain kita. Dan nanti setelah FIFA Matchday mereka berseragam Garuda. Ya beda. Dan itu yang seperti itu yang direndahkan oleh Malaysia gitu ya. Dan kita tersinggung, ya itu kita nggak menghargai diri kita sendiri lah. Jadi kita biarkan aja mereka berkuar-kuar. Nah, siapa ini Kevin Dix? Kevin Dix ini adalah
pemain yang sudah direkomendasikan, diinginkan oleh Sintayong sejak awal masa kepelatihannya. Pada saat itu dia meminta 4 pemain ya. Jadi pertama Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Bis Hilhurst, dan Kevin Dix, Bakar Besi. Pada saat itu yang pertama dapat dimasak Mursanuan Bule itu Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kita dapat 2 lagi nih, prosesnya panjang sekali. Akhirnya Bis Hilhurst jadi dipasak Erick Thohir, dan sekarang puzzle terakhirnya Kevin Dix, Bakar Besi. Nah, Kevin Dix ini siapa? Dia ini pemain yang dulunya dia main di Fiorentina ya, dan kemudian dipinjamkan ke sana kemari, sempat ke Ascoli kalau nggak salah. Ya, dia sempat dipinjamkan ke klub-klub di Italia, dan terakhir dipinjamkan itu ke Copenhagen dari tim dari ibu kota Denmark yang ya reguler main di Liga Champions. Di sana dia peminjaman awalnya dari Fiorentina dan kemudian dipermanenkan. Pindah ke sana itu tahun di musim 2021. Jadi masih sempat itu ketemu dengan Dayan Kuls ya, tim pemain grade A-nya, karena grade A-nya Malaysia. Cuman yang bedanya, Dayan Kuls yang sepertinya sekarang sudah mulai menyesal itu dinaturalisasi oleh Malaysia. Ketika dia dinaturalisasi oleh Malaysia, itu pemainannya terus menurun. Jadi nggak sempat lama dia ketemu dengan Kevin Dix. Begitu dinaturalisasi oleh Malaysia pada tahun 2021, dia udah menurun permainannya, langsung dipinjamkan ke Zulte Waregem, dan di sana pun juga menurun, terus menurun karirnya, akhirnya sekarang terdampar di Burnham United. Umur sama dia dengan Kevin Dix gitu, tapi Kevin Dix masih di Eropa, masih main di Liga Champions, sementara Dayan Kuls sekarang ini udah jadi pemain semenjana, main di Liga Semenjana, Liga Asia Tenggara gitu ya, untuk pemain-pemain yang udah upkiran, memang yang udah nggak mungkin lagi dipakai di Eropa ya, yang skillnya dianggap udah jadi sampah lah, seperti itu ya. Sama kayak pemain kita juga, Jordi Amat itu nggak mungkin lagi main di Eropa kayaknya, apalagi setelah di GDT ini kita lihat permainannya terus menurun, dan sebentar lagi dia akan kalah saing juga di tim nasional kita. Maaf ya untuk Jordi, tapi situasinya memang seperti itu, dan ini juga yang dialami oleh Dayan Kuls. Tapi ya itulah, mereka itu memang bangsa yang dididik oleh konstitusinya itu untuk menjadi sombong, untuk menjadi angkuh, karena mereka itu selalu dicekoki dengan hayalan sejak kecil. Jadi mereka itu tidak bisa membedakan yang mana hayalan, mana realitas gitu. Bahkan sering terbalik gitu. Sama seperti kita yang mendapatkan pemain-pemain di dunia nyata itu, bagi mereka itu tidaklah sehebat apa yang mereka hayalkan. Yang penting dalam hayalan mereka itu tim yang diperkuat oleh pemain-pemain mahal, dan mereka akan membawanya ke Piala Dunia, ya Piala Dunia tapi hayalan gitu ya, Piala Dunia nanti antar galaksi mungkin ya, karena memang mereka itu seperti saya katakan, timnya saat ini memang luar biasa ya, mungkin tim yang memecahkan rekor dunia. Semua ras yang ada di dunia ini, ras manusia ya, Negroid, Mongoloid, dan kemudian itu Kaukasoid, bahkan kayak Kaukasoid Indik. Kaukasoid Indik itu orang yang bentuknya seperti orang kulit putih berhidung mancung, tinggi, rambut lurus tapi berkulit hitam. Itu Kaukasoid Indik. Itu malah menjadi inti dari kekuatan tim Malaysia ini ya. Kita lihat di sana. Dan yang cocoknya menjadi kapten, seharusnya dia yang paling gigih di sana. Ada Samir Kuti asal Kerala yang mereka sebut Mama. Itu ada di Malaysia. Jadi mereka itu lengkap ya, dari Afrika, yang Asianya yang Asia Mongoloid, dan kemudian Melayunya ada gitu, berkulit coklat. Lengkap mereka itu ya, dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, lengkap itu tim Malaysia ini. Jadi makanya disebut timnas PBB mereka. Jadi mereka bangga dengan itu, meskipun realitasnya mereka ditanseri oleh klub antah berantah yang baru ada 6 bulan gitu ya. Tanggal 14 nanti mereka akan melawan Selandia Baru, itu kita nggak tahu, kita lihat ya, kemungkinan tadi mereka itu menyembunyikan kekuatan ketika bermain melawan klub antah berantah ini. Jadi tim PBB yang sebenarnya ya, tim yang merupakan saripati dari pesepak bola hebat di seluruh dunia ya, itu bergabung di tim PBB, tim Malaysia ini yang lebih cocok di tim PBB, nanti akan melawan Selandia Baru. Disitulah nanti akan kita lihat kekuatan mereka yang sebenarnya yang akan mereka keluarkan. Dan nanti puncaknya untuk meraih posisi di pot 1 nanti di kualifikasi Piala Asia,
itu akan terjadi di derby serumpun mereka nanti melawan India. Itu nanti puncaknya. Di situ nanti kita saksikan kekuatan sesungguhnya dari tim PBB ini. Nah, Kevin Dix ini sendiri, kembali ke Kevin Dix, dia adalah pemain yang sangat lama diimpikan oleh Shin Tae-yong, dan itu nanti begitu dia bergabung, kita bisa menjadi, bolehlah kita sebut menjadi salah satu lini belakang terkuat di Asia nanti, karena di sana ada pemain reguler Liga Champions, ada Kevin Dix, ada pemain reguler di Liga Eropa, Miss Hilkers, dan pemain reguler di Serie A, kapten kita, Bang J. Itu 3 di belakang. Nah, tinggal nanti ke depan, ke tengah. Jadi kalau itu udah ada 3 di belakang, nanti Calvin Verdong bisa lebih leluasa untuk menyerang, dan juga Eliano bisa mungkin ditempatkan di depan. Dan kita akan menarik melihat tim nasional kita, apalagi di depan juga Ragnar dan juga El Clemer tadi malam, 2 malam yang lalu kita lihat mereka sudah menunjukkan kapasitasnya sudah mulai produktif ya, yang selama ini menjadi titik lemah, tapi tadi malam cukup efektif mereka, 1 peluang 1 gol. Seperti itu, mudah-mudahan terus ke depannya seperti itu. Jadi mungkin begitu dulu video kali ini dari saya, dan seperti saya katakan sebelumnya. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari Bang Win Wanur Channel, di mana videonya membahas tentang naturalisasi seorang Kevin Dix untuk bisa memperkuat timnas Indonesia untuk bisa bermain di laga selanjutnya dalam babak round 3 Piala Dunia 2026. Tentunya kalau memang benar nanti resmi jadi WNI, tentunya bisa bermain memperkuat timnas di bulan November ya, melawan Jepang juga Arab Saudi dalam laga tandangnya ke Indonesia. Dan Bang Win Wanur Channel nampaknya membandingkan dengan naturalisasi di Malaysia. Bagaimana Malaysia selalu berkoar-koar untuk bisa menaturalisasi pemain keturunan, tetapi semua itu hanya rumor belaka, tidak menjadi satu kenyataan. Tidak semudah ketika Indonesia menaturalisasi pemain-pemain keturunan. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video dari Bang Win Wanur Channel. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.